Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Falaq. Ringkasan Tafsir Al-Misbah karya Kiai Haji Muhammad Quraisy. Surat Al-Falaq. Al-Falaq berarti yang terbelah, diambil dari ayat yang pertama. Ayat ini terdiri dari 5 ayat. Nama lain adalah Qul a'udzu birabbil Al-Falaq, disingkat dengan Al-Falaq, diambil dari Al-Falaq tadi yang artinya adalah yang terbelah. Nama lainnya adalah Al-Mu'awwidzatain, bersamaan dengan surat An-Nas, di mana kedua surat tersebut menggunakan kata a'udzu atau aku berlindung. Al-Falaq juga disebut dengan Al-Mu'awwidzah al-Ula atau yang pertama, sedangkan An-Nas disebut dengan Al-Mu'awwidzah ats-tsaniyah atau yang kedua. Al-Mu'awwidzatain tadi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasul meniupkan untuk dirinya al-mu'awwidzatain saat menderita sakit menjelang wafatnya, dan ketika keadaan beliau sudah amat parah, aku membaca untuknya dan mengusapkan dengan tangan beliau kiranya memperoleh berkat surah ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah surat Al-Falaq yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, fajar atau segala sesuatu yang terbelah. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, semua makhluk yang diciptakan. Wa min syarri, dan dari kejahatan atau keburukan, ghasikin idza waqab, apabila malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad, wa min syarri, dan dari kejahatan nafasati, perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada bulbul al-uqad, itu simpul tali. Wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarri, dan dari kejahatan hasidin idza hasad, orang hasad ketika orang dengki, apabila ia dengki. Sekarang kita bahas satu-satu. Ayat yang pertama yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan segala yang terbelah. Kita akan membahas satu persatu ini. Allah memerintahkan untuk memohon perlindungan kepadanya dari segala macam kejahatan dan keburukan lahir dan batin. Boleh saja orang meminta perlindungan kepada selain Allah, namun pada hakikatnya pihak itu hanya sebab atau sarana yang diciptakan Allah untuk membantunya. Al-Falaq terambil dari kata falaqo, yang berarti membelah. Dapat berarti subjek yang berarti pembelah atau sebagai objek, yakni yang terbelah. Ada yang mengartikan pagi atau fajar karena cahaya yang datang membelah malam yang gelap. Ada ulama yang mengartikan secara luas dalam arti segala hal yang terbelah, misalnya tanah yang terbelah karena tumbuhan. Ketika tumbuhan itu mulai berkecambah begitu, maka dia akan kecambahnya itu, tunasnya itu akan membelah tanah. Seperti itu adalah simbol kehidupan juga. Dan mata air yang dari dalam tanah atau biji-bijian ketika dia mulai tumbuh itu juga terbelah, dan banyak lagi, semuanya yang mencakup kata al-falaq atau falaqo. Rob al-falaq dipahami bukan hanya dalam pengertian sempit, tetapi dalam pengertian luas, mencakup segala sesuatu yang dapat dicakup dalam kata al-falaq. Min syarri, dari kejahatan, ma khalaq, segala sesuatu yang diciptakan. Syar mulanya bermakna buruk atau mudarat. Ayat di atas mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaannya, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari makhluk selainnya. Yang dimohonkan adalah segala sesuatu yang mengakibatkan syar atau berpotensi untuk mengakibatkannya. Keburukan atau mudarat dapat terjadi akibat ulah manusia sendiri dan juga akibat ulah pihak lain. Maka kita harus berlindung dari keduanya, dari diri kita ataupun yang disebabkan dari pihak lain. Wa min syarri ghasikin idza waqab, min syarri, syar tadi sudah dibahas ya. Ghasikin idza waqab, ghasikin dapat diartikan malam, terambil dari kata ghasaqa yang pada mulanya berarti penuh. Malam dinamakan ghasik karena kegelapannya memenuhi angkasa. Pendapat lain arti ghasik yang bersumber dari hadis menyatakan bahwa Rasul menunjuk kepada bulan seraya bersabda kepada Aisyah radhiyallahu an, "Wahai Aisyah,
Mohonkanlah perlindungan Allah dari keburukan ini sambil menunjuk ke bulan. Inilah wasik idza waqab, hadis riwayat At-Tirmizi. Ayat di atas tidak mengajarkan memohon perlindungan dari malam, tetapi dari kejahatan atau keburukan yang terjadi ketika itu. Bukan malam secara keseluruhan, karena malam tidak selalu melahirkan kejahatan, bahkan ia dipuji sebagai saat yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Min syarrin nafasati fil uqad, dan syarrin an-nafasat, dari an-nafasat ini dari peniup-peniup pada bulbul ikatan. An-nafasat mulanya bermula meniup meniup sambil menggerakkan lidah namun tidak mengeluarkan ludah seperti bergumam, begitu ya. Sebagian ulama memahami ta'nis itu menunjuk kepada pelaku perempuan. Syekh Muhammad Abduh menjadikan fungsi ta sebagai mubalaghah. Mubalaghah itu seperti kata kiasan gitu. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu mungkin ada kayak apa ya, ada metamorfosa hiperbola itu namanya, sehingga dapat diartikan orang-orang yang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kemampuan tinggi atau sering meniup saja gitu. Mubalaghah itu adalah sebuah kata yang tidak hanya mencakup kata arti dasar tapi juga arti secara luas. Al-uqad berasal dari kata aqoda yang bermakna mengikat. Secara harfiah berarti tali-tali yang mengikat. Secara majasi yakni kesungguhan dan tekad untuk mempertahankan isi kesepakatan yang tadi ya, majasi. Mubalaghah itu kata-kata majas. Ada unsur keindahan dalam kata tersebut di sini. Mayoritas ulama memahami surat ini sebagai bukti bahwa Al-Quran mengakui adanya sihir berdasarkan sebab nuzulnya ayat ini, yaitu bahwa Nabi SAW pernah merasa terganggu dengan sihir tersebut sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan beliau untuk menampilkan dengan surat ini dan surat An-Nas. Sebab nuzul oleh ulama-ulama Al-Quran, peristiwa yang dapat dicakup hukum dan kandungannya oleh Al-Quran, baik peristiwa tersebut terjadi sebelum maupun